bukan sekedar tempat kita menulis, tapi sini ada kita tempat memang catatan yang mungkin yang jelas betapa Allah ini sangat rapi ya mencatat. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Coba dilanjutkan ayat 60 ini. Dialah Allah. Tadi sudah jelas tuh tentang bicara Allah mengendalikan alam gaib bla bla bla, termasuk bagaimana ada yang di lautan, di daratan, termasuk tadi jatuhnya daun. Maka dilanjutkan oleh ayat berikutnya bahwa dialah Allah yatawaffakum bil-laili. Kata-kata yatawaffakum di sini bukan mematikan sebetulnya. Ya, yunimukum bil-laili maksudnya apa? Menidurkan kalian di malam hari. Yatawaffakum artinya yunimukum, menidurkan. Jadi seakan-akan orang tidur seperti orang meninggal. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau kita Muslim nggak percaya tentang siksa kubur, alangkah naifnya kita. Kenapa? Karena setiap hari kita mengalami sesuatu yang mirip dengan alam kubur. Apa? Mimpi di malam hari atau ketika itu. Ya, coba kalau kita mimpi itu merasa seperti benar kan? Benar kan? Mimpi punya mobil, jalan-jalan, ketemu kawan-kawan, kadang-kadang memang kita ketemu mimpi itu dengan orang tua kita sudah tidak ada, seperti zaman dulu kan gitu. Ya, seperti nyata kan? Nyata. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi mimpi itu secara Tuhan membuktikan nanti itu ada alam kubur. Kalian merasakan seperti itu. Memang jasad kalian sudah dipendam, sudah dimakan cacing belatung, tetapi roh kalian masih ada. Disitulah seperti kalian mimpi, jasad kalian terbaring di tempat tidur, tapi jiwa kalian, nyawa kalian itu yang mengalaminya. Makanya ya dalam beberapa kitab misalkan ada Nasoi Tibat ya, kenapa Nabi mengajarkan kita sebelum tidur itu berzikir ya, karena kata beliau di Nasoi Tibat ini, ketika orang tidur itu kan keluar ya, diizinkan keluar, tapi keluar masih terikat karena masih ada detak jantung nafas, dan sangat mungkin ketika dia keluar gambar sangat mungkin nggak balik lagi. Nah, makanya Nabi ajarkan ada adabnya, kita suruh wudu, berzikir, berdoa seperti itu, karena dikhawatirkan nggak balik. Itu sebabnya perjalanan roh ketika mimpi kan luar biasa ya, melampaui alam fisik ini. Maka alam fisik. Dan itulah mirip dengan alam kubur. Meskipun orang dibenamkan, dikubur di samping rumah, kita merasakan nggak apa yang dirasakan hari itu? Nggak kan? Sama, ada teman kita tidur di sebelah kita lagi nulis, lagi baca, dia tidur. Kita tahu nggak yang dia alami dalam mimpi? Nggak kan? Sama persis dengan alam kubur. Nggak kita, kecuali dia merasakan dan Allah yang Maha. Ya ada film normal ini fiktif ya, tapi saya kira ini cerdas. Mungkin ada judulnya apa? The Death Blanket ya, selimut mematikan. Jadi selimut itu kalau dipakai, dia tidur dan bisa masuk mimpi orang. Dia mau bunuh orang itu lewat mimpi tidur di selimutnya. Luar biasa kalau ada nonton yang suka sama jenderal itu datang di mimpinya dimatiin, dia nggak mati bener kan? Dia fiktif ya filmnya, tapi silakan dicari karena film itu bagus juga itu. Ya, cuma fiktif menghayal kayaknya itu orang itu. Itu kan menghayal. Ya. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Ketika malam disebutkan dia tawaffakum. Karena orang tidur seperti apa tadi? Mayit. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Segagah-gagahnya orang ketika tidur lemah nggak? Lemah, nggak bisa ngapain Pak.
Itulah kejadian ya ketika kemana banjir bandang ya. Karena banyak korban kan kejadian kan malam ya. Habis isya apa itu bumbu orang nggak sempat naga dan mikir-mikir, kadang-kadang dari tidur nggak tahu jalan gelap ya. Kita ya safal pemilail wa ya'lamu ma jarahtum bin nar, kemudian disebutkan di ayat lanjutannya, dan dia yang tahu ma jarahtum. Jarahtum itu artinya melukai. Kok dianggap kita hidup di siang hari seperti orang melukai? Maksudnya apa? Ini membuktikan kata ulama ya, aktivitas siang hari ini lebih aktif, lebih banyak, dan otomatis lebih banyak hal-hal mohon maaf maksiat terjadi di siang hari. Bukan berarti malah orang ada maksiat, maksudnya lebih banyak kegiatan di situ ya, sehingga ya lebih cenderung banyak hal-hal yang terjadi di siang hari. Karena malam itu kan kita banyak tidurnya kan gitu. Tidur berapa jam kita? Normalnya kan 8 jam ya. 8 jam normal di Muslim. Ya malam itu artinya banyak kita tidur. Ya. Qala Qurtubi walaysa ya. Walaysa dzalika mautan haqiqah bal wa qabul arwah. Kata Imam Qurtubi ketika orang tertidur, makanya Al-Quran mengatakan dia tawaffakum, dia mematikan, maksudnya menidurkan. Karena ketika orang tidur, kata Imam Qurtubi, itu rohnya itu keluar, kemudian bisa digenggam ya. Oleh Imam Abbas, yang betul arwahakum fi manamikum, Allah kendalikan roh kalian ketika kalian tidur ya, dan ketika itu kalian mengalami mimpi dan seterusnya, Allah kendalikan. Kalau nggak dikendalikan itu lepas, nggak balik lagi gitu. Repot balik lagi enggak. Oh biar ada akibat kesindah mengelubah hasil ukhrawi. Nah di sini lah kata beliau ini ya, kata Yunus al-Sawmuni, kata beliau di sini lah bukti bahwasannya alam mimpi dan tidur itu merupakan bukti adanya hari kebangkitan akhirat. Seperti itu, kita tidur atau bangun. Makanya nanti kata Nabi, orang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, ketika kiamat terjadi sudah itu seperti orang bangun tidur, dan tubuhnya badan kita seperti kecambah yang keluar pelan-pelan. Dan kita akan mengalami semuanya, ya kan? Jadi dikatakan wa ya'lamu ma jarahtum bin nar tsumma yab'athukum fihi yuqda ajalun musamma, tsumma yab'athukum fihi yuqda ajalun musamma, tsumma yuqidum bin nahar, setelah kita tertidur kemudian dibangunkan oleh Allah ya di siang hari. Yuqda ajalun musamma, kita menunggu ajal musamma, dan kita dari nanti sampai ajal. Begitu kehidupan kita, tidur bangun, tidur bangun, kehidupan kita kegiatan di siang hari, malam hari. Sampai sekarang nggak berasa umur kita udah berapa ribuan malam kita lewati, udah berapa ribuan siang kita lewati. Disitulah catatan-catatan amal yang baik itu dosa maupun ya banyak pahala tercatat dengan rapi ya kan? Ajal musamma sini yang sudah ditentukan, semuanya ada masanya ya. Baik, summa ilaihi marji'ukum, kemudian kepadanya kalian akan kembali. Kapan marji'ukum ini? Kembali kalian yaumul qiyamah, di hari kiamat. Disebut hari kiamat karena hari kebangkitan. Yaumul ba'ts, kiamat itu bangkit, berdiri. Maka disebut dengan kiamat karena kita dibangkitkan dari alam kubur. Semuanya kan mati. Mau yang mati duluan dulu di dunia, kita mungkin menyaksikan pemakamannya, maupun orang yang meninggal ketika terjadi hari kiamat ya, sama dibangkitkan ya, sama. Jadi imajinasi manusia udah sampai ya, dari cara bagaimana membangkitkan imajinasi orang itu mati bangunnya udah. Ada film zombie ya kan, apalagi ada film American ya, mumik yang di mana di Mesir bagaimana, begitu itu imajinasi manusia udah sampai ke sini. Al-Quran sudah menjelaskan kan peristiwa bagaimana Nabi Uzair dimatikan selama 100
Tahun yang kita jelaskan di surah Al-Baqarah. 100 tahun dia melihat bagaimana dimatikan 100 tahun, seakan-akan baru setengah hari. Padahal sudah 100 tahun. Dia melihat bagaimana keledainya itu mati, ya kan? Kemudian dibangkitkan, dia melihat darah mengalir keluar dari tanah, ya, kemudian tulang belulang itu menyatu dengan daging, semuanya luar biasa. Ceritanya Nabi Ibrahim juga kan, ketika menyacah 4 ekor burung yang berbeda jenis kan, ada burung merak, ada burung macam-macam. Ternyata dengan izin Tuhan bisa kembali sebagaimana biasa. Semua elemen juga akan kembali kepada Allah pada kiamat. Semua yunabikum pada hari itulah dari kiamat Allah akan memberikan informasi. Gimana untuk tamat apa yang sudah kalian amalkan. Ini baru terasa nanti, sekarang belum. Jadi kalau kita nggak bisa bertanya. Kalau kita bertanya sama tetangga, teman di masjid bareng-bareng, kita sholat bareng-bareng udah nggak ada bisa nanya. Ya kamu gimana kabar? Kalau kita bisa, kita nggak bakal bisa meninggalkan masjid pasti. Nggak ada waktu kita leha-leha, kalau kita bisa ngobrol sampai udah tinggal. Gimana kabar? Saya nyesel banget ini, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat di masjid, ya, nggak pernah ikut silaturahim. Itu yang ngomong itu siapa? Yang di dalam buku. Makanya disebutkan taman nih, orang-orang itu berhayat, berangan-angan. Maka sebelum datang itu kita sudah antisipasi dengan cara apa? Memperbaiki amal-amal kita. Semua Nabi Allah akan sampaikan Imam Qutb Ta'malun bahwa Allah fawqa ibadi. Ya. Dia Allah Qahir sini yang maha perkasa. Qahir itu asalnya penakluk. Makanya kota Qahirah sebut apa? Penakluknya ada luar penakluk. Ada yang mengatakan Qahirah itu dari nama apa namanya penakluknya saya lupa apa di Amr bin As atau sebelum Islam. Karena kata-kata penakluk ini banyak. Wal Qahir Allah inilah yang maha penakluk fawqa ibadi, ya, qahara kulla syai'in wa khada'a li jalali wa 'azamati wa kibriya'i kulla syai'in. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah fawqa ibadi, atas hamba-hamba. Hamba ini banyak, manusia bukan manusia sama, ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Makanya kalau bicara musibah, karena dua ya. Musibah itu kan takdir Tuhan sebetulnya, tetapi ada penyebabnya yang memang ada andil manusia di situ. Yang kedua ada yang memang tidak ada andil. Kayak penebangan hutan itu memang andil manusia kan? Hutan tebangin, dalam bahan. Ya. Ada yang tidak ada andil itu manusia, apa itu? Ya gempa, memang ada andil manusia, nggak ada. Manusia cuma bisa memitigasi, kan? Mitigasi gimana di caranya nih? Supaya kita ini terhindar dari kerusakan fatal ketika gempa. Makanya di Jepang itu konstruksinya dibangun berdasarkan ya memang rawan gempa. Makanya di sana itu kalau dapat gempa skala Richter 7 itu biasa aja gitu. Kalau kita kan panik karena memang struktur bangunan kita belum sampai ke situ. Kan gitu. Sampai ke situ. Jadi bicara bencana kita, jadi kita nggak bisa juga menyalahkan semuanya ke manusia. Ada yang memang andil manusia, ada yang bukan andil manusia. Seperti tadi tsunami, apalagi itu tadi gempa, gunung meletus. Kalau dibilang gunung meletus itu karena mitos-mitos ya ini biasa, kayak balon begini ada mitos, nah itu mitos ya. Tapi jelas itu kan nggak Allah. Yang suka tidak suka. Ya, yang melawannya pilihan cuma dua ya, selamat atau mati. Ya kita lihat Gunung Merapi, Mbak Marijan ya, bisa mau turun. Ya dia mau melawan kehendak Tuhan, udah. Kamu pilihan dua, kalau kamu nggak lari, ya kamu mati. Atau kalau kamu menghindar, ya mungkin selamat. Tergantung juga. Tapi paling ini ya. Ya kalau saya lihat tuh rumahnya Mbak Marijan waktu ke sana tuh, waduh. Serem banget ya, gas LPG tabungnya bisa melewatnya,
Saya lihat jejaknya itu, dari dapurnya ini, meneok Pak. Tabung gas yang segitu tebal itu bisa meneok kayak kerupuk, kena air. Itu panas banget, panas banget. Nggak bisa manusia itu, nggak bisa di situ. Wa yasiru alaikum hafadzatan, dan dialah Allah yang mengirim utusan malaikat. Hafadzah sini jamak dari hafiz, malaikat yang menjaga. Jadi selain malaikat pencatat, hafadzah juga ada yang menjaga. Jadi kita pernah nggak mikir tidur di kasur tidak ada semut iseng-iseng masuk kuping, enggak kan? Kita pernah pikir kuping kita dijaga, hidup kita ada yang dijaga. Ya, benar kalau semuanya dijaga. Kalau memang Allah berkehendak ada sesuatu masuk, nah itu berarti pengecualian dia. Nah, dijaga semua hidup, semua dijaga oleh Allah, terus malaikat. Tapi hafadzah sini termasuk pencatat amal. Malaikat tahfadzu amalakum, malaikat-malaikat yang mencatat amal kalian. Wa hum kiramul katibun, siapa yaitu Raqib dan Atid. Apa hikmahnya Allah sampaikan kalian kami utus ada malaikat mencatat amal, ada malaikat yang menjaga kalian. Yang pertama, qala Imam Abu Sufyan mengatakan wa fi dzalika hikmah jamilah wa ni'mah jalilah. Nah, di sini ada hikmah yang indah dan nikmat yang luar biasa. Apa? Kalau kita tahu amal-amal kita dicatat, berarti kita berhati-hati dalam beramal. Yang kedua ada harapan. Meskipun amal kita enggak dilihat orang, kita yakin dicatat tuh Tuhan itu. Jadi ikhlas kita. Kan selama ini kita pengen berbuat dilihat orang yang susah. Kita kan nggak diajarkan Tuhan, nggak usah kalian lihat orang, aku sudah lihat, cukuplah yang terlihat dari Tuhan kita. Dan dicatat, nggak ada yang lewat. Ya, di anal mukallaf idza alima anna amalan tuhfat alaihi wa tu'ran ala usul ashhad karena dzalika ajzal lahu min an ta'atul ma'asir wa kalau kata Imam Usul, kalau orang sudah merasa amal-amalnya yang dicatat bahkan diperlihatkan kepada orang lain, ya, maka ya kan dia lebih hati-hati untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya, saya ingat betul Nabi pernah bilang, kalian tahu nggak setiap amal kalian diperlihatkan oleh Allah kepada siapa? Kepada keluarga kalian sudah meninggal. Saya kalau ingat ke situ menggigil dan tidak ada salah. Tapi ingat orang tua kita melihatkan kita kalau kumpulai kawana, kok bisa kamu melihat jadi ini dan nanti nangis itu. Maka di alam bahasa Nabi mengatakan inna a'malakum ma'radatun ala ahlikum min ahlikum. Jadi amal kalian di dunia ini Allah izinkan diperlihatkan kepada ahli kubur dari keluarga kita. Ya, ini juga salah satu Tuhan bagaimana memberikan kebaikan kepada mereka meninggal, sebaliknya memberikan ya keburukan. Maka kita akan ada orang itu, saya Allah kenapa saya membiarkan anak saya semaunya saya lancarkan, sekarang begitu ya saya sudah meninggal, dia tidak saja tidak mendoakan saya ya. Tapi sebagai ada orang yang bersyukur, ya Allah alhamdulillah dulu saya susah payah mendidik dia, mengajarkan dia ngaji, puasa, sedekah, sekarang saya rasakan nikmatnya menjadi orang tua yang pahalanya mengalir dari anak-anak. Begitu Bu. Maka baik kita nangis darah sekarang mendidik anak. Dengan nanti kita mati, anak itu membuat kita susah di alam kubur, sudah di dunia membuat kita susah, di alam kubur membuat susah kita, sedih, nyesal. Ya, begitu. Hatta idza jaa ahadukum al-maut tawaffatuhu rusuluna, ya, ketika datang kalian ajal, al-maut ini ajal, kematian. Hatta idza intaha ajalul insan, kalau sudah datang ajalnya, ya, tafatul malaikah al-muwakkaluna bi qatil arwah, maka diutuslah malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengambil arwah. Di sini mengatakan al-malaikah al-muwakkalun, berarti kan banyak.
Pertanyaan bertentangan nggak Ustaz dengan yang disebut bahwasanya yang memegang kendali apa yang menyebut nama itu malaikat apa Israel ya, pencabut nyawa. Tidak, Israel itu komandannya, di bawahnya itu ada anak buahnya. Itu satu penjelasan. Yang kedua kata Nabi, ya dunia ini, bumi ini seperti koi di hadapan Israel itu. Jadi jangan pikir sibuk amat ya. Ada banjir bandang di Aceh, sibuk banget memilih orang yang meninggal juga. Di saat yang bersamaan ada orang meninggal juga banjir bandang di Sumatera Utara. Ada juga bersamaan di Padang. Enggak. Penjelasan pertama kata termasuk Profesor Siap, ini setuju dengan ayat ini. Oh tidak sendiri. Israel tidak sendiri. Allah berikan dia pasukan. Ada pasukan. Makanya malaikat 10 yang disebutkan yang kita hafal itu jenderal-jenderalnya yang tertinggi adalah malaikat Jibril. Yang dikhususkan untuk menjadi penghubung pada para nabi dan para roh. Paling mulia, jenderal paling tinggi. Ya, boleh disebut itu. Di bawahnya masing-masing ada. Termasuk malaikat Ridwan, malaikat sendiri ngurusin surga, ngurusin neraka, ada pasukannya. Nanti malaikat itu ada tugasin, ada yang khusus ya, motongin kepala orang, gitu. Ada yang mukulin kepala, ada macam-macam dengan berbagai macam jenis siksaan. Ini kan lagi rame ya di medsos kan banyak film-film serem ya, pembunuhan gitu ya, dengan berbagai alat siksaan. Nah, itu di akhirat nanti lebih dari itu. Ya. Makanya kalau bicara ada kitab namanya tentang sifat ahli nar atau sifat benar, itu di hadis-hadis Nabi serem bacanya gitu. Sifat bagaimana kondisi orang-orang di dalam neraka. Ya. Jadi kalau kita bayangkan neraka itu api kemudian terang keliru, Nabi bilang neraka itu gelap gulita. Kok bisa? Iya, saking panasnya warna api gelap, jadi gak dikenal. Iya kan gitu, saking panasnya gelap, panas sekali ya. Jadi api dunia ini terang kenapa? Karena belum sepanas api. Al-Muwakkaluna bi qabdil arwah, yang qabdil arwah itu mencabut. Nah, kenapa dibilang nyawa dicabut? Jadi Nabi pernah menyampaikan nyawa itu ibarat air di dalam botol. Jadi yang ngikutin bentuk botol air botol ngikutin air apa air ngikutin botol. Nyawa pun begitu ya, bisa ngikutin fisik. Itu ngikutin fisik. Makanya ketika bicara roh ini unik, tidak ada yang tahu tentang kecuali Allah. Termasuk rohnya binatang, rohnya tumbuh-tumbuhan. Jangan dipikir tumbuh-tumbuhan itu enggak ada nyawa, ada nyawanya. Berbeda dengan binatang dan manusia, berbeda. Apa buktinya tumbuh-tumbuhan hidup? Buktinya dia bisa berbuah ya, dari kecil, dari bibit dibesar, kemudian berbuah, dan dia beranak pinak berkembang tumbuh-tumbuhan berkembang seperti manusia, cuma dengan cara yang berbeda. Ya ada istilahnya apa? Ada monokotil, ada dikotil ya, kita paham lah zaman SD belajar gitu. yang belah dua, ada yang satu segala macam itu kan. Sebetulnya proses-proses ini menandakan adanya kehidupan di semua. Kalau di dalam penjelasan Nabi, semua tidak ada yang hidup semua. Kerikil itu hidup, ya kan? Gunung itu hidup. Makanya kalau orang-orang sufi itu meyakini, mempergauli alam semesta ini seperti makhluk Tuhan yang hidup. Kalau kita lihat Nabi itu enggak jarang, Nabi bukan jarang, mungkin Nabi komitmen ya.
nggak mau sembarangan dia potong pohon rembang aja ataupun nendang batu. Nabi itu ajarkan kamu jangan sembarangan nendang batu di jalan, karena mereka bertasbih, pohon-pohon bertasbih. Itu sebabnya ketika Nabi jalan di makam dua orang yang di Madinah baru dimakamkan, Nabi berhenti. Kata Nabi, "Inna ma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin." Dia keduanya lagi disiksa. Seakan-akan disiksa bukan karena dosa besar apa? Karena ahaduma la yatanazza min bawli, yang pertama tidak bersih ketika buang air kecil. Maka akhirnya apa? Menancapkan kalau pakor ada dua ya. Kata la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yabisa. Mudah-mudahan ini dua pelepah ini yang belah ini meringankan siksa keduanya, ya, selama tidak mengering. Itu sebabnya ya ulama membolehkan kita menaburkan bunga di Makkah, menanam pohon dengan asal tidak merusak jenazah. Karena ada orang nanam pohon mangga di makam, ya akan mana-mana, atau pohon sukun, kacau itu. Ada ceritanya itu, nembus kepalanya, kepala mayitnya kena tembus akar sukun atau akar pohon-pohonnya. Nah ini nggak boleh. Carilah pohon-pohon yang familiar. Yang kenapa? Harapannya apa? Ketika pohon itu berdiri di makam itu memberikan doa, meringankan sebagaimana yang sadar. Makanya ada beberapa orang kerikil bisa. Ya, makanya ada orang bilang, "Ustaz, tolong si mayit ini kan selama hidupnya pernah berzikir pakai batu ya, pakai apa lagi itu, pakai jagung, gimana ya? Udah masukin, silakan aja." Itu kan sebetulnya cuma sekedar ini aja, memberikan penguatan saja. Jadi jangan heran Pak Bu, sampai sekarang masih ada tradisi zikiran pakai kerikil kan? Di Lampung ini ada, di daerah sana itu apa? Lampung Selatan ini, Mergo Mataram, Gunung Betung ya, apa namanya? Saya ngisi ceramah sebelum 7 hari, itu dikasih berkarung-karung kerikil. Pikir saya mau ngecor, panas lu. Pikir saya bukan ngecor malam-malam kayak gini. Itu apa berkarung-karung kerikil? Dan ini buat tasbihnya. Baru saya baru kali itu saya juga. Biasanya kan jagung, kacang tanah kan biasa lah. Ini batu cor, kerikil, berkarung-karung. Tadi salah paham saya Bang. Waduh, malam-malam Ustaz sudah ngecor juga ini, ngomong ceramah ngecor, rupanya bukan ngecor. Ya, bertasbih. Ya silakan. Alasannya apa? Selesai dibacakan tasbihnya di kerikil oleh jamaah, nanti dibawa diurut ke makam. Allah ya, kalau saya sih silakan aja. Asal diambil buat syirik aja. Wah itu kan memang keajaiban Tuhan. Tuhan itu menjadikan semuanya bisa berzikir kepada Allah. Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Wa hum la yufarritu, dan malaikat yang mencabut nyawa ini tidak berlebih. Ya, enggak misalnya sesuai apa yang diperintahkan. Ay la yuqassiruna fi syai'in mimma umiru bihi min al-hifdzi wa tawaffi. Jadi malaikat itu tidak pernah berlebih karena sudah ditentukan. Ya. Malaikat ini tidak pernah sampai jam berapa? Kapan lagi dikatakan satu ayat lagi. Summa tu'tu ila Allahi mawlan haq, kemudian kalian akan dikembalikan yang kepada Allah. Ruddu di sini dikembalikan. Maulahul haq, kata maula di sini menandakan bahwa Allah inilah yang kita tuhankan, bukan manusia. Ya. Apa? Karena nanti cuma Allah yang berkuasa, Malikul Mulki. Makanya Al-Fatihah, Malik Yaum, dialah yang maha penguasa di hari pembalasan, Malik Yaumiddin. Maulahul Haq, dialah yang maha benar, ya, yang mengendalikan semuanya, ya, pada hamba dan menetapkan semuanya dengan keadilan. Al-Hukmu, nah saat itulah semuanya kembali ketetapan kepada
Allah SWT ay lahu jalla wa ala al-haq wa'ada yawm qiyamah. Allah yang menentukan ya, bahwa asra'ul hasibin, dan Allah maha cepat memberikan keputusan, bukan besok ditunda enggak, sesuai ya. Bahkan sekecil apapun yang dilakukan di dunia ini ada balasannya di akhir, enggak ditunda, segera. Makanya disebut asra'ul hasibin, hisabnya ya sangat cepat ya, dalam konteks apa, sesuai dengan amalnya. Meskipun ada hadis yang mengatakan nanti orang kaya dengan orang miskin masuk surganya itu jarak 500 tahun, yang miskin dulu masuk baru yang kaya. Jarak 500 tahun, jadi orang miskin udah enak-enakan di surga, udah mapan yang kaya baru masuk. Ya, gimana tuh caranya? Ya, miskin kan sekarang ya, banyak yang sedekah dan banyak timbul nama beramal. Maksudnya itu kan boleh diamalkan bersama termasuk Nabi sendiri, tapi nggak ninggalin apa. Bukan berarti kita kalau itu udahlah saya sedekahkan semua nih anak saya, enggak, tetap ada bagiannya. Anak-anak punya bagian waris yang wajar ya, meskipun kita juga punya bagian. Kenapa? Harta yang ditinggalkan kita tidak sedekahkan yang jadi milik siapa? Ahli waris, bukan milik kita. Maka sebelum harta menjadi milik ahli waris, ya waris apa kita sedekahkan supaya menjadi milik kita. Nah, gitu. Sekira ini ada yang mau nanya? Mau silakan. Allah.